Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi wal arsy wal kursil azim. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqazana min zulmatil jahli wad dayajiri ila nuril ilmi wal islami wa hikmatin wa ghairil awamir wa tahharana min rizqil kufri wa khubzihi wa syirki wa ihtimali kaba'ir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن وتكرم وتعظم على سيدنا ومولانا محمد نور اليسار ومدادك الجاري وجمعنا به في كل أدوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha abadi dengan keluhurannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha lembut di dalam ketetapannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan setiap insan yang hadir di malam hari ini dalam keadaan jasad yang sehat, dalam keadaan hati yang mengingat, dalam keadaan jiwa yang membara untuk gelora cinta kepadanya dan kepada nabinya. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan jiwa-jiwa pada malam hari ini mengingat dan tercatat sebagai orang-orang mengingat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan setiap insan yang masuk ke tempat majlis mulia ini tidaklah keluar dari tempat ini kecuali dosa yang telah diampunkan, kecuali kesalahan yang telah dimaafkan, kecuali aib yang telah ditutupi, dan kecuali hajat yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, maha agung Allah, maha besar Allah yang menjadikan kita di penghujung tahun yang mulia ini sebagai orang-orang yang berzikir kepadanya, sebagai orang-orang yang mencari ilmunya, sebagai orang-orang yang berusaha dekat terhadapnya, dan sebagai makhluk yang bersyukur atasnya. Subhanaka ya Rabb, ma'arafnaka haqqa ma'rifatik wa ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Kami tidak mengenalmu terhadap hakikat perkenalan, dan kami tidak menghamba kepadamu hakikat penghambaan. Maka dari itu wahai hadirin, di malam yang suci yang semacam ini, di akhir tahun yang semacam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kalian semuanya dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, dalam situasi semulia-mulianya situasi. Wa kam min ba'dina aw min khairina ma dala ala sya'nuhum ghairu dzikrullah. Lalu berapa banyak di luar sana selain kita ataukah bukan orang-orang yang semacam kita, Allah tidak berikan kemuliaan yang semacam ini, Allah tidak berikan keagungan yang semacam ini. La min qaumin qablana wa la min qaumin ba'dina. Tidak juga kaum yang sebelum kita diberikan kemuliaan yang semacam ini, pun juga tidak kaum setelah kita diberikan keagungan yang semacam ini. Bersyukur dalam keadaan ini, maka salawat dan salam teramat indah untuk sang kekasih alam semesta, kepada siapapun yang mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat. Sosok kekasih yang siapapun mengharapkan keberhasilan dunia dan akhirat, kepada siapapun kekasih yang mengharapkan Allah, kepada siapapun kekasih yang mengharapkan surga dan takut akan neraka, kepada sosok kekasih yang siapapun mengharapkan meminum telaga khautnya, kepada kekasih yang siapapun mengharap lancar dan selamat dari perjalanan sirat, kepada siapapun yang mengharapkan untuk tidak melihat matanya nar jahannam, sayyidina wa habibina wa mustafana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barak alaihi wa ala alihi.
Hadirin, bisya'nikum wa bidhannikum la ta'rifun aw ta'rif. Dengan keadaan kalian yang semacam ini, dengan perasaan kalian yang semacam ini, baik dengan kalian ketahui ataupun dengan kalian tidak ketahui, Allah telah menginginkan kepada kalian semuanya menutup penghujung tahun ini dengan kemuliaan. Allah telah menginginkan kepada kalian semuanya menghabiskan tahun ini dengan keagungan. Dan sebaik-baiknya keagungan adalah mengingat Allah dan memperkuat hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum-kaum sebelum kita dari segala bentuk rutinitas kehidupannya, amarallahu ilal galam, Allah perintahkan kepada galam dengan berkata, wa man ata Allah adkhulahul jannah wa man asa adkhulahul nar. Wahai galam, pencatat amal baik dan amal buruk, catatlah umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa. Siapa yang taat kepada Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Begitu galam hendak mencatat umat Nabi Muhammad, wa qala rabbiya wa qala Allah ya galam, maka Allah berkata kepada pencatat amal baik, catatan amal baik dan catatan amal buruk, ya galam fansyaqqa min haibatillah. Maka seketika catatan itu terbelah dengan keagungan dan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Faraja'a bi lutfihi wa rahmatihi, dan dikembalikan dengan kasih sayang dan kelembutan Allah. Ketika umat sebelum kita dicatat yang semacam itu, maka Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad, uktub ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Catatlah umat Nabi Muhammad umat pendosa namun mendapatkan Tuhan pengampun. Catatlah umat pendosa namun mendapatkan Tuhan pengampun. Kita mendapatkan kemuliaan walaupun kita tercatat sebagai umat pendosa, namun kita juga dicatat sebagai pemilik Tuhan pengampun. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahan kita. Maka dari itu tidak salah kalau kita memang harus memperdekatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kembali, flashback kembali, buka memori kembali 1 tahun selama tahun 1437 Hijriah ini. Berapa banyak hubungan kita kuat kepada Allah, berapa banyak hubungan kita kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai 1 tahun berlalu alam pikir kita lebih banyak kepada musuh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kehidupan kita jam-jam yang berlalu lebih banyak kepada musuh Allah dan Rasulnya. Dan jangan sampai hari-hari yang sudah berlalu lebih banyak kita melakukan patuh kepada selain Allah dan Rasulnya. Maka dari itu perkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh telah diberikan isyarat yang mulia melalui jati diri Nabi Muhammad digambarkan oleh para sahabatnya. Berapa banyak mereka menjalin hubungan kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak mereka tidak mau melepaskan dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kabar yang pertama kali datang pada diri kita tentang sahabatnya penduduk Madinah menyambut Rasulullah dengan mengatakan, tala al-badru alaina min taniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i. Telah datang kepada kita bulan purnama disambut dengan baik, maka wajib bagi kita untuk bersyukur dengan kedatangannya. Bagaimana bentuknya? Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i. Wahai sosok makhluk yang datang dengan diutus, maka engkau datang dengan perkara yang akan ditaati. Maka tidak ada dari golongan para sahabat yang muncul sebagai ahli asih, yang muncul sebagai orang-orang pembangkang terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum muti. Mereka semuanya golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan mereka kepada Rasul tidak bisa diimbangi siapapun kaum setelahnya. Bahkan ayat yang turun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dengan hakikat ketaatan. Ulama menyebutkan tidak akan ada yang bisa menyempurnakan ketaatan kepada Allah dengan hakikat ketaatan. Tidak akan ada bisa satupun memberikan ketaatan kepada Allah dengan hakikat ketaatan
Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan lalu berkata, subhanaka la nuhsi tsana 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, yang mana tidak ada pujian bisa kami sandarkan kepadamu melebihi pujianmu sendiri terhadap dirimu. Nabi Muhammad mengakui bahwasanya tidak ada pujian yang bisa memuji Allah sebagaimana Allah telah memuji dirinya sendiri. Bahkan para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, perintahnya untuk ruku maka ruku dalam seumur hidupnya, perintahnya untuk sujud maka sujud seumur hidupnya. Ketika mereka sudah melakukan ketaatan yang tidak ada kemaksiatan sedikit pun kepada Allah, para malaikat berkata, subhanaka walakal hamdu ma'arafnaka haqqa ma'rifatik wa ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untuk Engkau ya Allah. Kami tidak mengenalmu hakikat perkenalan, dan kami tidak menghamba kepadamu hakikat penghambaan. Maka dari itu sebagian ulama ahli tafsir mengatakan ayat setelahnya yang turun adalah kalimat penegasan kepada ayat sebelumnya. Hakikat penegasan daripada ayat wattaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah engkau kepada Allah dalam hakikat ketakwaan, dirinci dengan penjelasannya wattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Di ayat yang lain disebutkan innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menginginkan kepadamu kemudahan dan tidak menginginkan kepadamu kesukaran. Maka dari itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada bisa memberikannya dalam hakikatnya. Janganlah jadi orang yang tidak mampu memberikan ketaatan kepada Allah dan juga bermaksiat kepadanya. Kalau tidak mampu memberikan hakikat ketakwaan, maka magom yang paling rendah hendak kita berikan kepada Allah. Jangan sekali-sekali bermaksiat kepadanya. Lihat bagaimana tempaan Rasulullah, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditempa sedemikian rupa. 23 tahun umur Rasulullah SAW dihabiskan dalam perjuangan dakwah Islamnya. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Pendidikan 13 tahun, tidak ada perintah syariat dalam bentuk ibadah, semuanya perintah syariat dalam bentuk akhlak, penataan hati, penataan jiwa, bagaimana menghubungkan diri kita dengan Allah, bagaimana menghubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun ditempa hati kita. Maka mulailah dari sekarang jalin hubungan yang kuat dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat para ulama, nasihat guru-guru mulia kita, jalan terbaik untuk menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bimahabbati ilaih, dengan jalan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, setahun yang lalu tepat mungkin pada maghrib esok hari, kalau Allah panjangkan umur kita, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat. Besok pada maghrib kita masuk tahun baru 1438 Hijriah. Mari menoleh kembali. Berapa banyak mata ini memandang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak telinga ini mendengar yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak lisan ini menyakiti hati umat Islam. Berapa banyak hati ini melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah dan kepada hambanya. Berapa banyak tangan ini menzalimi umat manusia atau tidak meletakkan tangan kepada hak-haknya kepada sesama. Berapa banyak kaki ini melangkah ke tempat-tempat atau melewati jalan yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau melihat yang semacam itu, kita mau berada di mana dengan ibadah kita? Kita mau berada di mana dengan kualitas ibadah kita? Jumlah ibadah kita dan kualitas ibadah kita jauh daripada kaum-kaum sebelum kita. Lihat bagaimana Imam Haddad, tidaklah beliau melaksanakan sholat di dalam takbirnya kecuali khusyuk. Bahkan di salah satu masjid tempat beliau sholat, tidaklah beliau takbir kecuali dinding di hadapannya retak. Ketika ditanya bagaimana dinding di hadapannya bisa retak, dikatakan khalisun niyatulillah, karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata.
Lihat bagaimana Syekhina Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam beribadah kepada Allah selama 40 tahun, melaksanakan salat subuh dengan wudu salat isyaknya, melaksanakan salat subuh dengan wudu salat isyaknya selama 40 tahun. Lihat ibadah Syekhina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 3 tahun berturut-turut, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Lihat ibadah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Faqih Muqaddam Thani, 4 khatamat fil nahar wa 4 khatamat fil lail. 4 kali khatam Al-Quran siang hari dan 4 kali khatam Al-Quran di malam hari. Lihat amal ibadah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, tidak ada berlalu hari-harinya kecuali 100.000 kali membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kecuali 100.000 kali mengucapkan kalimat ya Latif, kecuali 100.000 kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihat amal ibadah kaum-kaum sebelum kita, bagaimana juga kualitas ibadah mereka. Lihat ibadah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika melaksanakan salat, busur anak panah yang menempel pada punggungnya dicabut, tidak mengeluarkan kalimat sedikit pun karena yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Badwani ketika dioperasi dalam usus buntu tidak lakukan bius, baik bius lokal ataupun bius sesaat, karena beliau mengatakan aku takut zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hilang, maka tubuhnya dibelah dalam keadaan tidak dibius, hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kaum sebelum kita di dalam mendalami dirinya ketika dicaci dan dimaki tabassum, beliau tersenyum, tidak mendalukan sifat iri dan dengki pada dirinya. Sampai digambarkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika mendapatkan cacian yang luar biasa, beliau tersenyum, orang-orang melihatnya mengatakan beliaulah gambaran dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna al-'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang melangkahkan kakinya di atas muka bumi ini dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan rendah diri, dan ketika mendapatkan cacian tidak dibalas dengan cacian, ketika didapatkan makian tidak dibalas dengan makian. Mereka lah yang menghabiskan malam-malamnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah golongan yang selalu mengangkat tangan lalu berkata, ya Allah, jauhkan kami daripada siksa api neraka. Sesungguhnya siksa api neraka amatlah pedih. Lihatlah bagaimana amal ibadah daripada Habib Hamid bin Umar bin Hamid ketika meletakkan kakinya untuk menjadi penyangga tempat tidur ibunya, ketika meletakkan kakinya untuk menjadi penyangga tempat tidur ibunya dan ayahnya, yang mana salah satu di antara penyangga tempat tidurnya telah patah, maka beliau gantikan lututnya sebagai penyangganya agar orang tuanya yang di atas tempat tidurnya nggak dalam keadaan tidurnya. Panas beliau kepanasan, dingin beliau kedinginan. Bagaimana orang tidak mengenal kata Hadramut dengan hawanya yang begitu ekstrim, namun beliau lakukan itu semuanya setiap malamnya, tidak kurang selama 22 tahun lamanya. Lihat bagaimana ibadah kaum-kaum sebelum kita di dalam bersedekah, di dalam membagi infaknya. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 2 kali menyerahkan hartanya semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Lihat Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim menghabiskan setiap harinya memberikan makan 700 sampai 1000 orang setiap harinya. Lihat bagaimana Al-Imam Ahmad, Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim menghabiskan uangnya untuk membagikan kaum muslimin. Lalu lihatlah kaum sufi lain laginya setelah sebelum kita dalam amal ibadah mereka, bagaimana hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib setiap satu malam yang berlalu beliau habiskan dengan sujud kepada Allah 1000 rakaat banyaknya, 1000 rakaat setiap satu malamnya. Maka lihatlah semuanya daripada amal ibadah kaum sebelum kita, dari amal ibadah zahirnya maupun dari amal ibadah batinnya, jauh kita berada di antara mereka. Maka harapan kali firman Allah Subhanahu wa taala, ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Umat pendosa namun memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Ini ya yang puncak kita harapkan. Inilah puncak yang kita inginkan. Itulah puncak yang harus kita miliki. Maka tidak salah kalau keinginan itu harus melewati sebaik-baiknya wasilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lihat gambaran ketika tadi semuanya
jumlah ibadah mereka dan kualitas ibadah mereka kepada Allah begitu jauhnya dengan kita. Para sahabat memahami akan itu semuanya, maka muncul bagaimana akhlak para sahabat di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Belum ada ditemukan saingan atau seumpama dan semisal cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Nusaybah al-Ansariyah, seorang wanita yang menjadikan tubuhnya tameng daripada busur anak panah dan tebasan pedang. Ketika mendengarkan kalimat dari lisan Rasulullah SAW, "Ya Rabb, ij'alha muraghabati fil jannah." Ya Allah, wahai Tuhanku, jadikan dia wanita tersebut. Yang dimaksud adalah Nusaybah al-Ansariyah, pendampingku nanti di surga. Maka beliau memasang tubuhnya dari busur anak panah dan tebasan pedang, tidak ada sedikit pun rasa daripada sakit yang menempel pada tubuhnya, karena asyik menikmati manisnya ucapan sabda Rasulullah, jadikan dia pendampingku di surga. Yang ada dalam khayalan Nusaybah al-Ansariyah adalah begitu nikmatnya menjadi pendamping Nabi di surga. Begitu nikmatnya menjadi pendamping Nabi di surga, hingga puluhan tebasan pedang atau puluhan busur anak panah, tidak ada satupun rasa sakit yang ada pada dirinya, hingga tidak ada orang sekitarnya mendengarkan mengucapkan kalimat Lihatlah Sumayyah, wanita yang pertama kali wafat di dalam Islam, ketika dadahnya ditusuk dengan tombak yang besar oleh Amr bin Hisham, sosok kafir Quraisy yang dikenal dengan sebutan Abu Jahal. Ketika menombak dada Sumayyah, Ummu Yasir, Ummu Amr, ibu daripada Amr, istri daripada Yasir, beliau mengucapkan kalimat dengan menyebutkan kalimat yang indah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Tidak ada kalimat lain yang keluar kecuali kalimat Muhammadun Rasulullah. Ketika sebelum sakaratul maut, maka ditanya oleh anaknya mengapa menyebutkan kalimat Muhammadun Rasulullah. Beliau mengucapkan setiap kalimat itu terucap melalui lisanku, tidak sedikit pun rasa sakit aku rasakan. Setiap kalimat itu terucap dalam lisanku, tidak sedikit pun rasa sakit aku rasakan. Lalu berapa banyak lisan kita ini mengucap nama Muhammad, tidak ada sedikit pun kelezatan. Berapa banyak lisan kita ini mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah, namun lisan ini belum pernah merasakan kelezatannya. Lihat bagaimana utusan Rasulullah kepada Musailamah al-Kadzdzab, seorang laki-laki yang mempunyai keluarga, anak dan istri, diutus kepada Musailamah al-Kadzdzab untuk membawa surat Rasulullah yang mana tertulis kalimat, kembalilah kepada Allah, masuklah kepada Islam, dan engkau akan selamat. Ketika dibawa surat Rasulullah kepada Musailamah al-Kadzdzab, tidak didapati sambutan kepada Musailamah al-Kadzdzab. Yang didapati utusan Rasulullah diikat kedua tangan dan kakinya, lalu badannya pun diikat, lalu dicambuk dengan cambutan yang keras, dengan cambutan yang sangat. Lalu berkata Musailamah al-Kadzdzab, dengan keadaanmu yang semacam ini, dengan tersiksamu semacam ini, masihkah engkau beriman kepada Muhammad bin Abdullah? Masihkah engkau mengatakan Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah? Maka utusan sahabat Rasul ini dengan mengetahui kadar dan nikmatnya mencintai Rasulullah, beliau mengucapkan kalimat Muhammadun Rasulullah. Maka diputus tangan kanannya oleh Musailamah al-Kadzdzab. Ketika tangan kanannya terputus, maka Musailamah al-Kadzdzab berkata, apakah engkau masih mengimani Muhammad bin Abdullah?
Maka beliau berkata dengan ucapan yang indah, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Maka Musailamah al-Kadzdzab memutus tangan kirinya, lalu berkata, amma ana, dalam keadaan sakitmu yang semacam ini, apakah engkau masih beriman kepada Muhammad atau kamu imani juga kenabianku? Maka sahabat Rasul ini berkata, ala ain wa ra'sat ankartu alaihi, mata dan telingaku mengingkari kenabianmu, mata dan telingaku mengingkari kenabianmu. Maka diputus kedua kakinya oleh Musailamah al-Kadzdzab. Ketika dalam keadaan yang semacam itu, maka Musailamah al-Kadzdzab berkata kepada sahabat Nabi, apakah sekarang sudah bertambah siksaan untukmu? Apakah sekarang sudah bertambah rasa sakit pada dirimu? Apakah sekarang sudah bertambah rasa pedih pada dirimu? Maka sahabat Rasul ini yang mengetahui hakikat nikmatnya Rasulullah, beliau berkata, mazada illa syuq, tidak tertambah sedikit pun, tidak bertambah sedikit pun pada diriku kecuali semakin rindu kepada Muhammadur Rasulullah. Hakadha miqdar sahabat ila Rasulillah. Begitulah timbangan para sahabat Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang alam pikir ini harus tunduk bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah, karena mereka tahu bahwasanya keselamatan di alam dunia ini dan keselamatan di alam akhirat nanti hanyalah lewat wasilah jembatan termulia Muhammad bin Abdullah. Tidak ada jalan yang lain. Kita juga mendengar bagaimana kehidupan para kaum salihin, orang-orang mulia setelah generasi para sahabat yang tidak pernah melepaskan bagaimana kehidupannya menjalin kuat dengan Rasulullah SAW. Al-Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i. Al-Imam Malik belajar kepada Imam Nafi. Al-Imam Nafi belajar kepada Imam Abdullah bin Umar bin Khattab. Al-Imam Abdullah bin Umar bin Khattab belajar kepada Rasulullah SAW. Imam Malik begitu kuatnya hubungannya dengan Rasulullah, tidak satu kali membaca hadis Rasulullah kecuali beliau melaksanakan mandi bersih yang bagus, lalu memakai pakaian yang paling bagus dan memakai minyak wangi yang paling wangi, lalu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sempurna menata dirinya, barulah beliau berani mengucapkan kalimat telah bersabda Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat mengatakan Al-Imam Malik tidak pernah memakai sendal di kota Makkah dan juga di kota Madinah. Tidak pernah memakai sendal di kota Makkah dan juga tidak pakai sendal di kota Madinah. Maka ditanya, mengapa engkau lakukan wahai imam, guru besar daripada Imam Syafi'i? Maka beliau menjawab, aku takut sendal yang aku gunakan meletakkan di atas tanah yang pernah diinjak oleh Rasulullah SAW. Aku takut meletakkan sendal di atas tanah yang pernah diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana hubungan kuat Imam al-Akabir, Syuyukhul Ummah, Mualliful Madhab, imam besar, pemimpin para wali Allah subhanahu wa ta'ala, pencetus madhab, namun tidak mengandalkan ilmunya, tidak mengandalkan ibadahnya, namun mengandalkan hubungan kuat dengan Muhammad bin Abdullah, mengandalkan hubungan kuat penghormatan kepada Ahmad Abul Qasim. Lihat lagi kaum salihin sebelum kita, bagaimana menjalin hubungan kuat dengan Rasulullah SAW. Tidak sekalipun melepaskan hubungan mereka dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Imam Al-Haddad, seorang waliullah besar yang tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah kecuali hanya 3 kesalahan. Dan ketika ditanya mengapa melakukan 3 kesalahan, li'ikhtilafu ilan nabiyyi wal mursalin. Aku melakukan 3 kesalahan hanya untuk membedakan antara diriku dengan para nabi dan rasul. Takut aku tidak melakukan kesalahan, nanti kaum yang menyaksikanku menyatakan aku sebagai seorang nabi dan rasul. Hanya 3 kesalahan yang dilakukan. Lalu ketika ditanya bagaimana bisa melakukan itu semuanya,
maka beliau menceritakan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul. Lalu beliau mengatakan, mahabbatahum fardi wa dini wa sunnati wal urwatal wuthqa. 3 kesalahan yang beliau lakukan: tidak bermaksiat kepada Allah. Setelah itu beliau ditanya bagaimana bisa melakukan itu semuanya. Beliau menceritakan kisah para nabi dan rasul dan menyempurnakan dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya mencintai Muhammad bin Abdullah adalah agamaku, adalah kefarduanku, adalah kesunahanku, dan adalah puncak daripada kemuliaanku, bukan yang lainnya. Beliau bisa melakukan hanya 3 kesalahan dalam umur hidupnya karena menjadikan Nabi Muhammad adalah agamanya, dan menjadikan Nabi Muhammad adalah kefarduannya, menjadikan Nabi Muhammad adalah kesunahannya, dan menjadikan semua kemuliaan yang ada pada dirinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu lihatlah lagi kaum yang dekat kita, manusia yang menyaksikan kehidupannya madah alaih, manusia yang menyaksikan kehidupannya selalu memujinya, manusia yang siapapun belajar kepadanya selalu mengakuinya, manusia yang siapapun melihat dan bisa mencium tangannya seraya berkata, hadza haqqu ittiba'ani Muhammad. Inilah kami dapati hakikat hubungan kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, seorang yang punya hubungan kuat dengan Nabi Muhammad. Ketika sudah begitu dahsyat, dari kecil ditempa untuk cinta Allah dan cinta Rasul melalui lisan ayahnya dan lisan gurunya, hingga sekarang semua orang-orang yang melihat beliau selalu mengatakan pujian kepada beliau. Ketika beliau berada ke Kota Baydha, tempat di mana beliau belajar, beliau ceramah dengan dahsyatnya memberikan nasihat, maka seluruh pendengar terbawa dengan nasihatnya. Berapa banyak orang ahli ma'asi bertobat melalui nasihatnya, berapa banyak orang kafir masuk Islam melalui nasihatnya, disambut dengan sambutan yang luar biasa. Maka ketika keluar dari Kota Baydha melakukan perjalanan ke tempat yang lainnya, di atas mobil yang mana dalam mobil tersebut terdapat Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, salah satu di antara murid beliau. Menyaksikan Al-Habib Umar menangis dengan tangisan yang sangat, menangis dengan tangisan yang sangat sampai mendengarkan kalimat, Habib Ali berkata, "Mayubkika ya sayyidi." Apa yang membuatmu nangis wahai guruku? Apa yang membuatmu nangis wahai junjunganku? Maka Habib Umar berkata, "Dakwati fil Baydha." Dakwaku di Kota Baydha. Dakwaku di Kota Baydha. Maka Habib Ali Al-Jufri mengatakan, "Ya Habibi wa sayyidi, wahai kekasihku, wahai junjunganku, dakwaku di Kota Baydha diterima. Dakwamu makbul, dakwamu mustajab, dakwamu didengarkan." Maka Habib Umar berkata, "Karena itulah aku menangis. Aku bayangkan Rasulullah ketika masuk ke Kota Taif, dilempari batu, dicaci dan dimaki. Di mana aku dengan Rasulullah? Ketika Rasulullah dicaci, aku dipuji." Keadaan itulah yang membuat nangis seluruh isi mobil ketika disadarkan dirinya dengan Rasulullah SAW. Maka beliau pindah lagi ke suatu tempat di mana beliau berceramah, memberikan nasihat bagaimana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu asyiknya nasihat beliau, maka banyak orang terbawa hingga meneteskan air mata, terbawa dengan syahdunya nasihat beliau, terbawa dengan indahnya nasihat beliau. Salah satu di antara pendengar jamaah tersebut berdiri lalu menunjuk Habib Umar seraya berkata, "Wallahi innaka la sihir ya Umar." Demi Allah engkau adalah penyihir wahai Umar. Maka murid Habib Umar hendak berdiri menegur orang tersebut. Habib Umar memberikan isyarat jangan berdiri, lalu beliau menghadap kiblat lalu takbir dan sujud. Setelah itu, maka setelah sujud beliau berdiri, muridnya bertanya, "Ada apa Habib? Engkau dicaci dengan ucapan wallahi demi Allah engkau adalah penyihir, namun engkau melarang kami dan engkau melaksanakan sujud. Ada apa?" Habib Umar lalu berkata, "Sekarang aku bersama dengan Rasulullah. Sekarang aku merasa seperti Rasulullah. Aku membayangkan Rasulullah dicaci demi Allah engkau adalah penyihir Muhammad.
sekarang cacat itu telah berada pada diriku, maka aku telah menyamai kakek tercinta Rasulullah SAW. Begitulah kehidupan orang-orang yang selalu menyandarkan dirinya dengan Muhammad bin Abdullah. Orang-orang mulia tidak akan melepaskan diri mereka dengan Rasulullah SAW. Maka tidak salah jikalau orang zaman sekarang, masa kita ini, insya Allah akhir bulan Oktober beliau akan datang. Mudah-mudahan Allah selamatkan beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, mudah-mudahan kakinya menginjak negeri tercinta Indonesia ini Allah turunkan karunia dan anugerah. Semua orang yang menyaksikan beliau, Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, akan mengatakan sunnatun mutaharrikatun fil ardi, sunnatun mutaharrikatun fil ardi, sunnah yang berjalan di atas muka bumi ini, sunnah Rasulullah yang berjalan di atas muka bumi ini. Bahkan kita pernah mendengar salah satu orang yang menyaksikan Habib Umar dengan mengucapkan kalimat rajulun ma ra'aitu aibah, sosok manusia yang satu kali pun aku belum pernah melihat aibnya, manusia yang belum pernah aku lihat aibnya. Bagaimana bisa manusia tidak dilihat aibnya? Tentu karena kehidupannya semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jamaah majelis yang mulia, maka sampai di sini ayo bawa diri kita ke hadapan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Beranikan diri untuk melepas. Kenapa kita harus terlambat? Kenapa kita harus menunda-nunda? Kenapa kita harus mentakhirkan? Jikalau kita bisa mengambil kemuliaan di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menutup akhir umur kita di tahun yang mulia ini dalam keadaan ibadah, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan tidak ada orang yang hadir di dalam perkumpulan yang mulia ini kecuali Allah tetapkan hati mereka dalam agama Islam, kecuali Allah angkat kemuliaannya ke derajat yang tinggi, kecuali Allah berikan karunia yang agung untuk sujud kepada Allah, kecuali Allah merubah keadaannya kepada keadaan yang semakin baik, kecuali jadikan mereka semuanya tercatat namanya dalam pintu surga Firdausil A'la. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, nad'uka bi'izzatik, nad'uka bikaramik, nad'uka bijudik, nad'uka bifadlika ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu, kami mengangkat tangan untukmu, kami mengakui kefakiran kami, kemuliaan milikmu, keagungan milikmu, kedermawanan milikmu, pengampunan milikmu. Maka itu semuanya kami meminta ya Allah. Kami minal hadirin muslim, berapa banyak yang hadir ini pendosa. Fala taj'alna ghafilin anka, maka jangan engkau jadikan kami orang-orang yang lalai daripada pengampunanmu ya Allah. Berapa banyak yang hadir pada malam hari ini, 1 tahun ini tidak pandai sujud kepadamu, maka ampuni ya Allah. Godaan syaitan berat ya Allah, tipu muslihat nafsu membingungkan ya Allah, maka selamatkan kami itu semuanya agar kami pandai sujud kepadamu. Berapa banyak yang hadir, hati mereka tidak pernah tertuju kepadamu, hati mereka tertuju kepada dunia, hati mereka tertuju kepada syahwat, hingga terhijab akan dirimu, hingga terhijab akan kekasihmu. Iftahil hijab ya Allah, iftahil hijab ya Allah, iftahil hijab ya Allah. Maka dengan itu buka penghalang tersebut ya Allah, buka hijab tersebut ya Allah, agar hati ini bisa menyaksikanmu ya Allah, agar hati ini bisa menyaksikan kekasihmu ya Allah. Mata kami mas'ulun indak, mata kami akan diminta pertanggungjawaban. Muliakan mata kami dengan selamat daripada tuntutan. Muliakan mata kami ya Allah daripada selamat timbangan. Muliakan mata kami ya Allah dengan mampu menyaksikan Nabi Muhammad, dengan mampu menyaksikan Nabi Muhammad. Akrimna bidzalika wa illam lam nakun ahlan bidzalik,
Ya Allah, muliakan kami itu semuanya walaupun kami tak pantas mendapatkan itu semuanya. Anta Rabbuna wa anta tuti wa la tubali. Engkaulah Tuhan kami dan Engkau memberi tanpa peduli, maka jangan pedulikan akan usaha kami berikan pemberian-Mu ya Allah. Kami minal hadirin la yabarru walidayhi. Berapa banyak orang yang hadir tak pandai berbakti kepada orang tuanya. Urzuqna birra biwalidayna. Jadikan kami orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, hadhihi laila lailal akhirah. Ini malam adalah malam terakhir daripada tahun ini ya Allah. Catat ya Allah, kami orang-orang yang menangis untukmu. Kami orang-orang yang meneteskan air mata untukmu. Kami orang-orang yang bernajat hanya kepadamu. Catat ya Allah, malam hari ini kami jadikan untukmu ya Allah, dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam mengucapkan kalimat Muhammadun Rasulullah. Akrimna bidzalika ya Allah, istajib du'ana bi'azamati ya Allah. Ya Allah, jadikan malam hari ini dengan lisan mengucapkan kalimat ya Allah, ampunkan seluruh dosa kami, maafkan seluruh kesalahan kami, jadikan derajat kami terangkat di sisi-Mu ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lisan menguji ya Allah, lisan mengagungkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nikmati keadaan ini mahal. Nikmati situasi ini sulit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Paksakan diri kalian untuk mengucapkan kalimat tersebut. Di dalamnya tersimpan rahasia Tuhan, di dalamnya tersimpan karunia Allah, di dalamnya tersembunyi rahasia-rahasia ilahi. Ya Allah, ya Allah, hadibna bidzalika ya Rabbana. Muliakan kami dengan kalimat ya Allah, ya Allah. Hagaid bihagaidil iman, hakikat dalam hakikat keimanan. Tawil umuruna ya Rabbana. Ij'al akhira kalamina minad dunya bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahyina bi hayyil anbiya wa amitna bi mamatil anbiya wa ba'athna ma'al anbiya. Ya Allah, wafat hidupkan kami dengan kehidupan para nabi. Ya Allah, wafatkan kami dengan kewafatan para nabi. Ya Allah, bangkitkan kami kelak dengan bangkitnya para Qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. اللهم بحق الفاتحة ومعجزة الفاتحة وسر الفاتحة نور الفاتحة أن تغفر لنا من كل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير واختم أمورنا في خير ولطف وعافية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.